Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin membahas tentang konflik antara Israel dan Palestina. Nah, jadi dari kapan sebenarnya konflik di Palestina itu? Seperti yang kalian lihat ini adalah peta dari Palestina dan juga Israel. Kalau kita buka globe, di Timur Tengah itu lokasi dari Palestina seperti yang Anda lihat. Oke? Nah, kita lebih dekat lagi. Seperti yang teman-teman lihat, ini dari tahun 1946 sampai dengan tahun 2006, wilayah Palestina adalah yang berwarna biru, yang berwarna hijau maksud saya. Nah, kemudian wilayah Israel adalah wilayah yang titik-titik putih ini. Jadi dulu itu tidak ada Israel, tapi kelompok-kelompok orang Yahudi. Nah, jadi persebaran orang Yahudi itu hanya sebesar titik-titik yang ada di tahun 1946 pada peta yang terlihat. Kemudian pada tahun 1947 itu mereka melakukan ekspansi, orang-orang Yahudi melakukan ekspansi dengan cara mengambil tanah-tanah orang Israel. Sehingga yang terlihat hampir 50-50 wilayahnya. Wilayahnya Palestina adalah diambil oleh Israel. Nah, kemudian tahun 1967 terlihat wilayah Palestina semakin mengecil. Kemudian pada tahun 2006, di situ wilayah Palestina memang sangat-sangat kecil, teman-teman. Tinggal wilayah Rafah atau jalur Gaza, kemudian dengan wilayah West Bank. Oke. Nah, jadi itulah yang tersisa wilayah dari Palestina setelah tahun demi tahun dijajah oleh Palestina, dijajah oleh Israel. Kemudian, apa yang menyebabkan sampai orang Yahudi itu mengambil tanah orang Palestina? Nah, jadi begini teman-teman. Pada tahun 1917 itu ada deklarasi yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini diambil dari Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Arthur James Balfour. Oke. Nah, kejadiannya itu pada tahun 2 November 1917, dia mengeluarkan deklarasi bahwa ia akan membangun sebuah wilayah atau negara Yahudi di Palestina. Emang apa sih kapasitasnya Inggris terhadap Palestina? Kenapa ia seenaknya ingin membangun negara Yahudi di sana? Nah, jadi begini teman-teman, dulu di tahun 1917 itu bangsa Inggris menjajah wilayah Palestina. Nah, kemudian posisi pada waktu itu wilayah Palestina sedang diduduki oleh kerajaan Utsmaniyah. Kenapa Inggris bisa masuk ke sana? Karena wilayah Utsmaniyah khususnya yang ada di Palestina ini sudah mengalami perlemahan, sehingga ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk datang mengambil alih Palestina. Dulunya di sana orang Arab semua, orang Palestina semua. Namun setelah diadakan deklarasi Balfour ini teman-teman, sehingga Inggris memerintahkan untuk orang-orang Yahudi membangun wilayah mereka di sana atau membangun sebuah negara. Nah, jadi karena kapasitas mereka sebagai penjajah, dan kita tahu bahwa orang-orang Inggris itu adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Seperti yang kita tahu, mereka ini menjajah hampir sebagian besar wilayah-wilayah yang ada di dunia, termasuk Palestina waktu itu. Jadi terserah mereka mau membuat apa di Palestina, mau membuat kolonialisme ataupun membuat negara baru di sana, itu terserah, karena itu adalah wilayah jajahan mereka. Nah, kemudian mengapa bisa Inggris ini ingin membangun Yahudi atau membangun kota negara Yahudi di sana? Karena memang teman-teman, dulu pada tahun sekitar 1917 itu masih gencar-gencarnya perang dunia 1, ya. Kemudian Inggris ini membutuhkan yang namanya persenjataan. Sementara orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi ini, mereka punya persebaran di Amerika, ada di Inggris, dan mereka ini memang sangat berpengaruh di negara-negara tersebut. Salah satunya mereka mampu menciptakan senjata-senjata untuk keperluan perang. Nah, karena kebutuhan inilah sehingga orang Inggris sangat bersahabat sekali dengan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi pintar dalam membuat persenjataan dan sebagainya, dan mereka memiliki pengaruh yang kuat di Amerika. Nah, jadi Inggris ini meminta bantuan Amerika untuk keperluan perang. Kebetulan
di Amerika itu yang jago membuat keperluan perang adalah orang-orang Yahudi. Nah, sebagai jaminannya, maka Palestina ini dikorbankan untuk diduduki oleh orang-orang Yahudi. Nah, dengan perjanjian yang penting mereka dibantu persenjataannya oleh orang-orang Yahudi yang ada di Amerika. Nah, kemudian permintaan orang Yahudi yaitu mereka ingin membangun wilayah sendiri karena setelah beberapa puluh tahun, berapa ratus tahun mereka ini terpecah-pecah orang Yahudi, ada yang di Eropa, ada yang di Inggris. Maka mereka menginginkan satu nation atau satu wilayah yang dimana mereka adalah mayoritas di situ. Nah, maka setelah deklarasi Balfour ini, perjanjian Balfour ini dikirimkan kepada pemimpin Zionis Yahudi. Nah, sehingga ini adalah angin segar bagi orang-orang Yahudi yang ada di beberapa wilayah yang tersebar di seluruh dunia untuk membangun sebuah negara yang ada di wilayah Palestina. Nah, jadi dari situ asal muasalnya pembentukan wilayah Yahudi yang ada di Palestina atas dasar perintah dari Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour dari Inggris. Nah, kemudian teman-teman, pertanyaannya kenapa harus di Palestina waktu itu? Sementara Inggris ini punya banyak sekali wilayah-wilayah jajahannya. Kenapa harus di Palestina? Kenapa harus di Palestina, teman-teman? Karena menurut keyakinan orang Yahudi bahwasanya di Yerusalem itu adalah wilayah leluhur mereka atau wilayah yang disucikan semenjak dari masa Bani Israel, di mana Bani Israel ini adalah adalah keturunan dari Nabi Yakub, ya. Jadi pada masa Nabi Yakub itu ada golongan yang dinamakan dengan Bani Israel. Disinilah awal mula kelahiran dari orang-orang Yahudi. Oke. Nah, kemudian pada masanya Nabi Raja Solomon atau yang bisa kita dalam Islam kita sebut sebagai Nabi Sulaiman. Nah, pada masa Nabi Sulaiman, Bani Israel ini yang menduduki Yerusalem atau salah satu kota terbesar yang ada di Palestina. Jadi tujuan dari orang Yahudi ini adalah ingin merebut Yerusalem. Mereka mengatakan bahwa Yerusalem ini adalah kota yang disucikan oleh mereka, adalah kota nenek moyang mereka, leluhur mereka ketika pada zamannya Nabi Sulaiman. Ya, karena memang pada masa itu sekitar 400 tahun Bani Israel memang menduduki wilayah Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya mereka. Namun kemudian beberapa tahun kemudian sekitar 700 tahun sebelum Masehi itu diduduki oleh bangsa Babilonia. Mereka dijajah oleh Babilonia, kemudian Babilonia lagi yang menguasai wilayah Yerusalem. Nah, kemudian setelah Yerusalem beberapa ratus tahun kemudian lagi dijajah lagi oleh bangsa Romawi, mereka lagi yang menguasai. Kemudian setelah itu beberapa ratus kemudian lagi kekhalifahan Umar bin Khattab menguasai lagi wilayah Palestina. Kemudian setelah Umar bin Khattab digantikan lagi oleh Utsmaniyah. Nah, jadi Utsmaniyah yang terakhir menduduki wilayah ini pada tahun 1917. Nah, ketika 1917 itu sudah wilayah pemerintahan Utsmaniyah sudah mulai kehilangan kekuasaan, di situ masuklah bangsa Inggris tadi seperti yang saya katakan. Kemudian disinilah orang-orang Yahudi kembali ingin membalaskan dendam karena wilayah mereka waktu itu direnggut. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat, kalau bicara masalah siapa pemilik tanah yang sebenarnya, ini adalah berganti-ganti ya. Ini semenjak dari masa Babilonia, masa Islam, ada masanya orang Bani Israel. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang ini wilayah yang sebenarnya pernah diduduki oleh tiga agama, ya, orang-orang tiga agama, Islam, ada Islam Kristen, kemudian ada Yahudi. Nah, pertanyaannya siapa yang paling lama? Nah, kebetulan yang paling lama itu adalah Islam. Kurang lebih 1000-an tahun Islam bukan menjajah atau menguasai wilayah Palestina. Sehingga rata-rata orang di sana adalah orang Arab. Kemudian dari tahun 1917 itu teman-teman, setelah terjadi deklarasi Balfour, kemudian alasan Inggris mengapa ingin membuat wilayah di Palestina itu karena memang waktu itu pada tahun 1907 sekitar pada masa Perang Dunia I itu Hitler melakukan pembantaian yang luar biasa kepada orang Yahudi, sehingga ini menarik orang Inggris untuk membuat sebuah perlindungan terhadap orang-orang Zionis. Zionis itu adalah persatuan orang-orang Yahudi, untuk
melindungi mereka. Nah, jadi menurut mereka orang-orang Yahudi ini harus dilindungi. Nah, mereka harus ditempatkan di wilayah penjajahan mereka, penjajahan Inggris, yaitu pada waktu itu di Palestina. Nah, sehingga pada waktu itu dikirimlah beberapa secara terus-menerus orang-orang Yahudi yang dari Eropa, yang dari Rusia, dikirimkan ke Palestina, dan mereka kemudian mereka berkembang di sana, jumlahnya mereka semakin banyak, dan karena mereka merasa bahwa mereka dilindungi Inggris, dan kebetulan juga mereka adalah bagian dari orang-orang Amerika, orang Yahudi ini adalah punya ikatan yang kuat dengan orang Amerika, maka mereka mendapat support dari Amerika dan Inggris, sehingga orang-orang Palestina itu selalu merasa tidak diadili. Jadi orang-orang di Palestina, orang-orang Israel di sana, atau orang-orang Yahudi di sana mendapat semacam dukungan yang kuat dari Inggris dan juga Amerika. Sedangkan orang Palestina rata-rata di sana mereka diasingkan, dikucilkan, dan juga dihilangkan hak-hak mereka dari warga negara Palestina, dan tanah mereka diambil dan sebagainya. Dari situlah awal mula kasus kekacauan yang terjadi di sana. Nah, kemudian pada tahun 1948 terjadi peperangan yang besar karena semakin banyaknya orang-orang Yahudi dikirim ke Palestina. Disitulah orang-orang Islam di sana, orang-orang Arab semakin marah karena mengapa tanah mereka diambil, kemudian orang-orang Israel ini memperluas wilayahnya di sana. Karena atas ketidakterimaan itu, teman-teman, berapa kali terjadi peperangan antara Palestina dan Israel. Dan umumnya selalu dimenangkan oleh Israel karena memang mereka mendapat dukungan. Sekarang pertanyaannya, kemana PBB? Kemana orang-orang yang sebagai penengah, orang-orang yang atau yang kita sebut dengan orang-orang yang dari sisi kemanusiaan yang ada di PBB? Bagaimana mereka mengatasi ini? Nah, teman-teman semua, bahwa kalian perlu tahu bahwa PBB itu adalah pembentukan dari negara-negara yang menang perang. Jadi yang membentuk PBB ini adalah ide-ide orang yang pemenang perang. Sehingga orang-orang pemenang perang ini, mereka memiliki hak veto di situ, seperti Amerika memiliki 25% hak veto di sana, sehingga Amerika seperti Inggris itu punya seperti ibarat hak untuk mengeluarkan pendapat yang lebih di antara negara-negara lain. Jadi kalau mereka bilang ini, maka negara lain harus menurut. Mengapa? Karena ini adalah aturan perang dunia. Mereka pemenang-pemenang perang, berarti mereka adalah orang-orang yang berhak melakukan sesuatu berdasarkan kebijakannya mereka sendiri, kepentingannya mereka sendiri, dan negara-negara lain harus patuh terhadap itu. Karena memang pembentukan PBB itu mereka yang menang perang, ya, bukan asas kemanusiaan. Paling asas kemanusiaan itu hanya urutan kedua. Tapi urutan pertama adalah kepentingan pemenang-pemenang perang. Nah, jadi itulah awal mula sampai mengapa terjadi konflik di Palestina, dan sampai sekarang tidak selesai. Oke, saya harap penjelasan ini sudah sangat mudah dan dapat membantu teman-teman untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada Palestina. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.